Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Angelika Eksatrinita Pandiangan dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia dengan NIM 230202019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pengembangan model pembelajaran teks anekdot dengan model pembelajaran STAT dan Make a Match pada siswa kelas 10. Baik, kita masuk ke pendahuluan ya. Menurut Akadia 1988 halaman 1 menyatakan bahwa aktivitas menulis merupakan elemen yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses belajar selama menuntut ilmu. Jadi, dalam penulis itu ternyata ada banyak manfaat loh teman-teman yang dapat diperoleh dari praktik menulis, yaitu yang pertama, melalui menulis kita dapat lebih memahami kemampuan dan potensi diri kita. Yang kedua, kegiatan menulis memungkinkan kita untuk mengembangkan berbagai ide. Dan yang ketiga, menulis mendorong kita untuk menyerap, mencari, dan menguasai informasi terkait dengan topik yang kita bahas. Terus, menulis juga adalah proses mentransfer bahasa dan pengetahuan yang sebelumnya bersifat lisan ke dalam bentuk tulisan. Dan kegiatan menulis menjadi elemen yang selalu terintegrasi dalam proses pembelajaran, karena menulis merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dan sering dilakukan dalam konteks belajar. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada dua loh teman-teman. Yang pertama ada mengembangkan desain pembelajaran teks anekdot menggunakan model STAT dan Make a Match pada siswa. Dan yang kedua ada meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 10 SMA, baik dari segi teknik maupun kreativitas. Selanjutnya kita masuk ke penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar, jenis data yang dikumpulkan melalui pelaksanaan evaluasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Data evaluasi tahap pertama terdiri dari uji hasil para ahli dalam materi pengembangan kurikulum pembelajaran. Yang kedua, data evaluasi tahap kedua meliputi data hasil uji coba kelompok kecil. Sedangkan yang ketiga, data uji coba lapangan atau kelompok besar berupa data hasil tinjauan review dari peserta didik tingkat kelas 10 dan guru bahasa Indonesia tingkat kelas 10. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke teks anekdot, elemen, dan model pembelajaran. Teks anekdot adalah cerita yang berisi lelucon atau humor di dalamnya terdapat pelajaran atau nasihat. Tujuan anekdot adalah untuk menyindir atau mengingatkan seseorang akan suatu kebenaran. Anekdot bisa berupa cerita atau percakapan singkat yang di dalamnya mengandung tokoh, latar, dan rangkaian peristiwa. Sedangkan menurut tim Kemekdikbud 2013, teks anekdot adalah cerita pendek yang menceritakan kisah orang terkenal dan orang penting. Pesan yang disampaikan oleh cerita dalam teks anekdot dapat membuat pembaca merasa bodoh, lucu, frustasi, dan emosi, serta respon lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke elemen. Elemen yang harus ada dalam teks anekdot adalah struktur. Struktur dalam karya sastra terkait dengan perorganisasian cara penyusunan suatu karya sastra atau teks. Seperti halnya kaidah kebahasaan, setiap teks memiliki susunan struktur yang berbeda. Struktur teks merujuk pada urutan penyusunan sebuah teks. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat banyak teks yang perlu dipelajari, dan setiap teks memiliki struktur yang bervariasi sesuai dengan jenisnya. Struktur dalam teks ditentukan untuk mengatur urutan cerita sesuai dengan jenis dan fungsi dari teks tersebut. Baik, kita masuk ke model pembelajaran.
Model dalam tahap pengembangan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, model produk dalam penelitian pengembangan ini berupa petunjuk penggunaan pengembangan model pembelajaran teks anekdot yang menggabungkan stat dan make a match. Langkah-langkah persiapan mencangkup pemberian instruksi, pembagian kelompok, dan penyediaan lembar penilaian. Selanjutnya, siswa akan bekerja dalam kelompok untuk membuat kartu soal dan jawaban. Proses diikuti dengan pelaksanaan tes kelompok dan tes individu menggunakan kartu-kartu tersebut untuk mencocokkan antara kartu soal dan jawaban. Setelah itu, penghargaan akan diberikan kepada kelompok yang berprestasi. Baik, model yang kedua itu ada model Dick and Carey. Terdiri dari 10 langkah, yaitu mengidentifikasi tujuan, melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi laku awal atau karakteristik siswa, merumuskan tujuan performansi, mengembangkan butir tes acuan atau patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan atau memilih pengajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, menulis perangkat, dan merevisi pengajaran. Kita masuk ke materi dan media pembelajaran. Materi pembelajarannya menggunakan garis besar materi di buku, lalu ditambahkan materi oleh guru yang berkaitan, serta guru menjadi fasilitator pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran menggunakan salin dia seperti PowerPoint dan video menggunakan proyektor LCD, dan juga sepotong kertas seperti kartu berisi sepotong teks anekdot yang harus disusun siswa beserta kelompoknya. Selanjutnya, hasil pilar model pembelajaran. Yang pertama ada sistem sosial. Siswa akan terampil dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua ada prinsip reaksi. Siswa akan melakukan reaksi berupa pendiskusian demi mencapai solusi yang baik bersama teman atau guru. Yang ketiga, sistem pendukung. Menggunakan salin dia seperti PowerPoint dan video menggunakan proyektor LCD dan juga sepotong kertas seperti kartu berisi teks anekdot yang harus disusun siswa beserta kelompoknya. Selanjutnya, ada dampak instruksi. Di dampak instruksi yang dapat siswa setelah melakukan model stat dan make a match ialah siswa akan terampil memecahkan suatu permasalahan dan terampil bekerja sama untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, dampak pengiring. Siswa lebih cakap dalam berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan sosial. Selanjutnya kita masuk ke novelty penggabungan. Novelty penggabungan ini ada dua loh, yaitu yang pertama ada penggabungan dua model. Penggabungan dua model ini percampuran antara model stat dan make a match dan model Dick dan Carey. Dan yang kedua ada kemampuan siswa. Siswa secara tak langsung mampu untuk melakukan presentasi di kelas. Seperti halnya kita tidak selalu berfokus kepada penulisan hasil teks, tapi kita juga mampu untuk mempresentasikan di kelas dan mempresentasikan kepada teman-teman kita apa yang sudah kita dapatkan dan yang sudah kita tulis di dalam teks tersebut. Terima kasih semuanya, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ya.